Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kita selaku wakil kepala sekolah, Bapak Ibu dan Ibu, mohon maaf dari libur ini masih diadakan secara rapat ya, ya, karena mengingat situasi dan kondisi yang mendesak ya, jadwal lain, makanya mohon maaf hari ini kita adakan rapat. Nah, kenapa saya lakukan malam? Karena biasanya siangnya atau sorenya mungkin masih jalan-jalan atau bagaimana ya, ada keluarga. Kalau udah malam ini insya Allah udah di rumah, maksud saya gitu ya. Karena itu kalau tidak masih Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini caranya satu, yaitu siapan simulasi ANBK Desember 06 ya. Yang hadir di sini 15 ya, walaupun semua total materinya itu ada 19, 4 orang, 2 orang Pak Iman sama Pak Adi ya, itu berarti yang mungkin 3 ya kalau tidak salah. Bapak Ibu yang saya hormati ya, pertama-tama kami bacakan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, buat berpuasa Alhamdulillah hari ini kita bisa hadir secara virtual masing-masing dalam rangka persiapan simulasi ANBK tahap kedua ya. Kalau tahap pertama sudah, tahap yang kedua ini sekarang besok pagi. Seperti kita ketahui, nanti inquiry sudah kita simulasi terkait JT atau terutama di JT 2 ya, tanggal 19 dan karena itu besok tetap dilaksanakan PTN, tapi dalam pembelajaran besok intinya nanti Bapak Ibu itu sekarang harus namanya kemarin ditunjuk untuk membawa laptop, supaya besok membawa laptop, karena di dalam hal ini katanya ada perangkat terbaru ya, perangkat terbaru. Kalau saya baca ini Silian akan membawa laptop pada hari Senin untuk di setup address ya, exam browser klien terbaru, daftar terlampir. Nah, daftar terlampir ini kan inquiry saya kirim lagi ya, mungkin di grup, mungkin ya, mana-mana yang harus membawa ini harus diyakinkan, jangan sampai. Nah, ini saya share di grup saya lagi. Nah, silakan lanjut ini kita komputer I/O hitam ada, komputer I/O putih ada, laptop sekolah putih ada, laptop kamu untuk laporan kegiatan mereka, laptop Mas Bu untuk Zoom ANBK tingkat kota kecamatan 6, laptop saya 7 Burita, 8 Bu Prima, 9 Bu Priya, 10 Bu Linda, 11 Bu Siti, 12 Bu Yulia, 13 Bu Angel, kemudian 14 Bu Rina, 15 Parintono, 16 Bu Dia, 17, 18, 19, 20 sampai 21 itu laptop siswa. Nah, ini
nanti mungkin tekniknya gimana, karena kalau misalnya dipasang besok ya, apakah hari Seninnya hari misalnya besok kan membawa laptop ya, kemudian dipasang layar headset yang berfoto, apakah diinapkan di sekolah atau dibawa pulang nanti akan cukup ya. Kemudian tentang murid, kedatangan murid yang akan AMPK akan besok, bulan besok jadwal PTM nya bukan kelas 1 dengan besok kelas 6 sama kelas 1 ya. Ini enggak ini. Nah ini yang jelas hari Selasa kemarin perlu mendatangkan murid, kecuali kalau udah mulai Gresik baru mendatangkan murid ya. Cuma tentang guru, karena ini saya minta untuk seluruh guru itu berpartisipasi lah ya, karena besok itu nanti akan hari Kamis ya, jadi hari Selasa ya, jadi besok masang, terus hari Selasa usahakan semuanya ikut, karena tes tentang namanya kelayakan apa itu ya, apa Bu Prima lupa saya, hari Senin hari Selasa yang kita menanyakan tentang yang berhubungan di sekolah ya, seperti yang dulu. Iya Pak, gimana? Karakter ya, supaya karakter betul ya. Iya Pak, betul Pak. supaya karakter nanti pesertanya yaitu guru-guru jelas yang suka sal atau untuk akhir. Jadi nanti mungkin dari ini saya ingin memastikan itu ya, yang nama-nama yang saya share grup itu. Kemudian tentang muridnya ini kan apakah besok membawa atau bagaimana atau saat tanggal 21-nya ini, karena ya, yang lebih jelas dan lebih rinci, karena tempo hari kan Mas Bowo yang hari Jumat itu rapat khusus di Baru 7 dengan rapat khusus protokol dan oleh Pak Kasatlan ya, Pak juga mungkin yang lebih paham tentang ini ya. Oh iya, tentang kendala kita ya. Jadi kendala kita menurut informasi kecepatan kita internetnya masih 30 Mbps. Jadi rencana kemarin saya udah nelpon sama kebetulan nelpon, saya jawab itu. Jadi rencana nanti ada penambahan kecepatan ya. Mas Bowo kemarin tuh otomatis nanti kecepatan internet kita berubah. Sekalian nanti jaringannya ya, tempo hari kan kita ada keluhan sampai lantai 3 itu jaringannya lemot atau nggak nyampe lantai 3. Nah nanti besok hari Senin kalau tim dari Unicom datang, insya Allah mau servis lah ya, perbaiki supaya jaringannya sampai lantai 3. Apakah besok hari Senin datang atau apa, nanti mungkin kita tolong dijelaskan oleh Mas Bowo kemarin, karena saya tolong hubungi Telkom supaya hubunginya hari Sabtu, jadi supaya hari Senin dieksekusi atau ditindaklanjuti, sehingga nanti pas hari Selasanya kecepatan kita pembelian alat itu kestabilan ya, PC apa itu Pak Mas Bowo untuk kestabilan UPS. Nah ya UPS. Nah insya Allah nanti akan segera diberikan, karena nanti kalau misalnya listrik mati dalam waktu
15 menit itu nggak terganggu ya, artinya udah ada supportnya, sehingga selama 15 menit itu insya Allah kondisinya segera stabil lagi. Seandainya listrik matinya cuma 15 menit. Nah, solusinya kalau misalnya listrik mati berjam-jam ya itu walau lah ya. Benar-benar. Nah, kemudian tentang sinkron ya, sinkronisasi. Nah, kemarin jadwal kita kebetulan hari Jumat ya, mereka ternyata para operator itu lembur ya. Hari Sabtu hari Sabtu kita datang ke jadwalnya jam 14, tapi pada saat sinkronisasi itu ada beberapa kendala karena kemarin hujan deras, kemudian ada petir menggelegar katanya ya di daerah situ, otomatis screen sinkronnya agak terganggu ya. Nah, tapi alhamdulillah sorenya sekolah kita udah sinkron ya. Kemarin masih banyak yang belum sinkron, kita cek program alhamdulillah sudah sinkron. Bahkan sepasar Bu, saya tadi baru baca atau lihat di WA grup Pasarlah, alhamdulillah Kecamatan Pasar Bu sudah 100% sinkron ya. Nah, tinggal nanti pelaksanaan. Nah, kemudian dari UPS ya, insya Allah nanti akan segera dikerjakan, otomatis nanti ditalangin lah ya. Apa namanya? Nah, dana untuk ini memang ada tapi belum cair. Nah, insya Allah nanti siap ya, komnya siap. Nah, jadi itu saja ya sebagai bahan pertimbangan. Yang jelas nanti hari ini kita memastikan bahwa laptop Bapak Ibu guru yang sesuai dengan yang daftar itu otomatis dibawa ke sekolah. Kemudian hubungannya dengan laptop kemudian bagaimana nanti akan dijelaskan oleh Mas Bowo, teknisnya mungkin dibantu oleh Pak Amoh ya, tentang ANBK yang akan pasang pada hari Senin ya. Jadi sekaligus PTM, sekaligus kita pemasangan alat-alat supaya pada hari Selasanya tidak ada masalah, betul ya. Itu saja ya. Nanti akan dijelaskan oleh Bowo tentang kondisi internet kita ini dan bagaimana pemasangannya. Pada Mas Bowo dipersilakan. Rahmatinya Mama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, suaranya jelas nggak ya? Jelas. Ya, alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Jayadi MPD selaku pimpinan dari SDN Baru 06 Pagi, Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan SDN Baru 06 Pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi benar yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak bahwasannya di hari Jumat kemarin ada rapat terbatas terkait masalah pelaksanaan simulasi ANBK kedua tahun 2021, yang dimana peserta undangan rapatnya itu adalah seluruh anggota dari struktur organisasi Suprayon tingkat kecamatan Pasar Rebo. Selaku ketua penyelenggaranya adalah Bapak Ngadianta SPDMM. Terus penanggung jawab serta pelindung adalah Bapak Kasatlantas Pendidikan Kecamatan Pasar Rebo. Dalam forum tersebut disampaikan atau dijelaskan bahwasannya kegiatan simulasi 2 ANBK tahun 2021 sedianya akan direncanakan atau dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2021 sesuai dengan surat edaran yang telah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini khusus untuk wilayah 2 suku dinas pendidikan itu kami diperbolehkan atau kita diberikan jadwal hanya untuk 1 hari pelaksanaan simulasi. Tujuan dari simulasi kedua sama dengan simulasi 1, yaitu untuk pengujian sarana prasarana ikut dengan pengujian seluruh exam klien terbaru, karena ada kemungkinan dalam setiap kegiatan ANBK baik itu simulasi
gladi bersih 1, 2, dan pelaksanaan utamanya nanti kita akan menggunakan exam browser client yang berbeda-beda. Karena dengan exam browser client itu terdapat patching data yang insya Allah mudah-mudahan semakin baik, karena di simulasi 1 itu terlalu banyak bug, terlalu banyak kalau bahasa internet atau bahasa digital itu terlalu banyak sampah-sampah digital yang pada akhirnya itu membuat proses jalannya pengisian instrumen itu menjadi terhambat. Mudah-mudahan yang besok itu kemarin sudah diuji coba secara teknis melalui Pusmenjer, tapi masih pakai ID dummy itu udah jauh lebih baik dari yang kemarin. Jadi benar juga yang disampaikan oleh Bapak, saya dan Pak Mo minta izin dan minta dukungannya dari Bapak Ibu untuk menyediakan atau mempersiapkan perangkat yang memang sudah didata oleh Pak Jayadi selaku pimpinan kita untuk dijadikan perangkat klien. Mudah-mudahan besok tidak ada hambatan apapun, besok juga tidak ada halangan apapun, jadi besok bisa diinstalasi semua. Setelah pasca kegiatan PTM itu bisa diselesaikan pemasangan atau penginstalan exam browser clientnya, terus dipastikan juga untuk bisa running dalam Pusmenjernya. Jadi hari Selasa cuma tinggal kita jalankan aplikasinya. Cuma kalau untuk ketentuan harus diinapkan atau tidak, kalau saya sama Pak Mo sih gimana keputusan dari Bapak, karena baik diinapkan ataupun tidak, semuanya kan ada konsekuensinya. Seperti yang terjadi di simulasi 1, kita sudah sepakat harus sampai di sekolah jam 7, tapi ternyata banyak juga yang tidak tepat datangnya waktunya, jadi sedikit terhambat walaupun pada akhirnya sebelumnya juga selesai. Terus ada informasi penting terkait masalah simulasi. Alhamdulillah SDN baru 06 pagi juga sudah deal atau sudah fix DNT-nya atau daftar nominasi tetap untuk ANBK-nya. Jadi daftar nominasi tetap atau DNT ANBK itu nanti bisa di-download di web ANBK.Kemdikbud. Jadi Bapak Ibu guru kelas 5 bisa fokus untuk memberikan arahan, fokus untuk memberikan masukan, dukungan secara moral ataupun material kepada putra putrinya terkait masalah pelaksanaan ANBK. Dalam prosesnya ANBK itu menjadi teramat sangat penting, padahal di awal sejak pertama kali Pak Menteri itu menjelaskan terkait dengan ANBK, kita semua itu seperti meraba dalam kegelapan, jadi kita belum tahu arahnya. Ternyata kemarin pasca rapat dan hari malam Sabtunya juga rapat kembali dengan Pak Sabto, ternyata ANBK itu sifatnya teramat sangat penting untuk sekolah. Terlebih lagi seperti informasi yang sudah saya sampaikan, bahwasanya sekarang akreditasi itu berbasis perpustakaan. Notabene mutu pendidikan setiap satuan pendidikan itu mutlak lewat ANBK. Jadi mohon izin dan mohon maaf untuk guru kelas 5, mohon diperhatikan dukungannya kepada putra putrinya, karena ketidakhadiran dari peserta didik baik itu 1, 2, 3 ataupun seterusnya itu sangat berpengaruh pada persentase kelulusan dari SDN baru 06 pagi sendiri. Memang kita punya cadangan 5, hanya cadangan peserta itu hanya ada 5. Namun jika di hari pertama peserta itu tidak bisa hadir lebih dari 5, maka persentase 06 dipastikan tidak akan mencapai 100% keberhasilan. Itu belum ditambah dengan survei lingkungan belajar yang nanti ditetapkan harus diisi oleh tenaga pendidik dan kepala sekolah. Terus ditambah lagi, jika memang peserta didik yang sudah hadir dan sudah menjadi peserta utama di hari pertama, di hari kedua pun juga harus wajib untuk hadir. Namun untuk kegiatan simulasi besok, karena memang keputusannya itu abu-abu dari Dinas Pendidikan juga tidak mewajibkan, tapi tidak juga membolehkan. Jadi pada akhirnya Kecamatan Pasir Rebo dikembalikan lagi kepada sekolah masing-masing. Jika ingin menghadirkan siswa, berarti segala konsekuensi yang terjadi dalam kegiatan pendidikan tersebut menjadi konsekuensi
pimpinan kepala satuan pendidikan. Tapi kalaupun memang tidak mau mengambil resiko berat, berarti kita pastikan bahwa peserta didik harus bisa hadir di gladi 1 dan gladi 2. Mudah-mudahan gladi 1 jika jadwal tidak berubah, gladi 1 untuk GT2 atau pasar rebo itu kita akan dapat di tanggal 1 sampai dengan 4 November. Itu di awal bulan, menuju ke pelaksanaan utama itu sekitar tanggal 15 sampai 18 April. Jadi mohon izin Bapak dan Ibu untuk kehadiran siswa saya kembalikan lagi ke forum para bisa menonton pimpinan SDN Bernaung. Jika ingin menghadirkan peserta didik dipersilahkan, tapi ya segala konsekuensi yang terjadi itu nanti akan menjadi tanggung jawab dari sekolah masing-masing. Tapi jika pun tidak, berarti saya mohon juga dukungan dan bantuan dari Bapak Ibu Guru untuk bersedia menggantikan peserta didiknya sebagai peserta dalam kegiatan ANBK dalam taraf pengujian sarana prasarana dan eksam tersebut. Jadi dalam simulasi 2 ini pun juga sama dengan simulasi 1, bahwa nilai yang terdapat akan dihasilkan dari kegiatan ANBK tiap satuan pendidikan tidak berpengaruh apapun dan tidak akan menentukan ranking apapun. Tapi nanti ketika di gladi 1, 2 dan pelaksanaan utama baru berpengaruh pada nilai ranking setiap satuan pendidikan. Nah, terus untuk kegiatan survei lingkungan belajar ada informasi yang mudah-mudahan bisa bikin Bapak dan Ibu juga merasa lebih senang. Karena awalnya itu kegiatan survei lingkungan belajar itu sedianya dilaksanakan itu berbarengan dengan kegiatan ANBK peserta didik. Namun difleksibelkan dengan metode penyelesaian peserta didik terlebih dahulu baru gurunya atau tenaga pendidiknya. Cuma kemarin hasil rapat terbatas tingkat kota dan kecamatan pada akhirnya diputuskan melalui surat edaran Dinas Pendidikan yang berbunyi kegiatan penginputan atau pengisian instrumen survei lingkungan belajar yang diisi oleh guru dan kepala satuan pendidikan itu dilaksanakan secara fleksibel selama 8 hari berturut-turut dalam masa hitungan kerja. Jadi 8 hari berturut-turutnya hitungannya itu misal 18, 19 atau 1 minggu full itu kita bisa mengisi, Bapak Ibu bisa mengisi full online tanpa harus nyolok sana sini, menggunakan handphone pun juga bisa, di rumah sambil masak, sambil rebahan, nonton TV, ngomong anak itu pun bisa. Dan ketika Bapak Ibu belum bisa menyelesaikan survei lingkungan hidup, lingkungan belajar di hari pertama, Bapak Ibu bisa mempaus atau menunda pengerjaan, hari berikutnya baru mengisi lagi untuk melanjutkan kegiatan atau pengerjaan atau pengisian itu juga bisa. Jadi dibuka 8 hari secara penuh tanpa mengurangi atau tanpa membatasi. Yang terpenting yang sudah disampaikan oleh Bapak Kasatlantas, kalau bisa 8 hari yang sudah disediakan jangan mepet-mepet di hari ke-8-nya baru selesai. Kenapa? Karena kecamatan, kota, dan provinsi itu butuh data nilai rekap tiap satuan pendidikan yang nantinya akan dikompar dan dikombinasikan dengan nilai ANBK dari peserta didik yang pada akhirnya nanti itu menjadi rapot mutu pendidikan dari SDN Bernaung 6 pagi. Jadi kalau Pak Satgas bilang kalau bisa lebih cepat lebih baik. Jadi diusahakan nanti ketika memang sudah terbit tanggal pelaksanaan utamanya tersedia 8 hari, kita coba kejar di 2 hari atau 3 hari pertama. Jadi nanti SDN Bernaung 6 pagi tidak sering-sering disebut juga peserta didiknya sudah selesai, tapi gurunya persentase penyelesaiannya baru 60. Karena kebetulan juga kita punya koordinator pengawas atau pengawas juga yang rutin bertanya dengan tim teknisi kecamatan. Khawatirnya itu nanti per 2 jam sama dengan jadwal sinkronisasi atau simulasi per 2 jam itu beliau nanya gimana hasilnya, takutnya nanti jika ditunda-tunda pengisian survei lingkungan belajarnya justru malah berimbas pada
daftar nama sekolah yang selalu muncul di tim pertanyaan yang jadi kembali ke fokus pembicaraan bahwasanya saya dan Pak Mu yang ditunjuk melalui SK tugas kepala sekolah itu bukan sebagai pelaksana dari tim teknisi dan proktor ANBK tingkat sekolah. Kesuksesan ANBK tidak bergantung pada kita berdua, tapi bagaimana tergantung pada koordinasi, kerjasama, serta dukungan dari Bapak Ibu guru dan Kepala Satuan Pendidikan dalam mensukseskan ANBK yang menjadi program pertama secara nasional dari Menteri Pendidikan Kebudayaan. Jadi mohon izin disediakan waktunya, dukungannya dari Bapak dan Ibu, dan juga dengan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, apa yang Bapak Ibu berikan, mudah-mudahan juga bisa menjadi ladang pada buat kita semua, terutama juga bagi kesuksesan serta keberhasilan dari SDN baru 06 pagi mencapai nilai kesempurnaan dalam pelaksanaan MBK yang pada akhirnya nanti menjadi nilai lebih atau cerita buat kita semua ke anak cucu bahwasannya 06 berhasil dalam melaksanakan kegiatan. Seperti yang Pak Satlak bilang, ketika satu sekolah itu gagal dalam pelaksanaan MBK, maka yang patut disalahkan bukan hanya sekolahnya, bukan hanya institusinya, tapi seluruh warga sekolah yang berkecimpung dalam kegiatan MBK itu patut bertanggung jawab. Jadi dari saya cukup sekian. Saya berharapnya dalam forum yang singkat ini kita diskusi. Saya terutama pengen banget diskusi setelah hasil rapat tingkat kota, kecamatan, sama provinsi yang diwakili sama Pak Joko Cahyono selaku protektor dan teknisi provinsi, juga ada Pak itu di proteknas dari tingkat nasional. Jadi banyak banget hal yang pengen saya bahas dengan guru kelas 5-nya. Jadi kita forum diskusi saja. Mudah-mudahan nggak ada yang terlewat dari apa yang sudah saya sampaikan. Mungkin Pak Bu ada yang mau ditambah? Monggo. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau buat saya Bapak Ibu guru, Mas Bowo, yang penting sih pada saat hari H-nya kan kita perlu waktu ya buat nyeting klien itu, karena emang ada yang terbaru lagi. Ya kalau bisa waktunya ditepatin jam 6:30 sudah pada sampai di sekolah. Kalau emang laptopnya nggak mau disimpan di sekolah, tapi kalau emang pada mau disimpan di sekolah ya nggak masalah, nggak mau datang siang juga, yang penting kondisi laptop itu nanti kita udah siapin, tinggal pakai, gitu aja. Itu aja sedikit tambahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak suaranya masih di unmute loh Pak. Soalnya masih di unmute ya, ya. Iya tadi disebutkan survei karakter itu
Pelaksanaannya 8 hari, tidak pada saat pelaksanaan pada saat mungkin kirain dibarengi gitu. Sebelum ini kan bagaimana ini teknisnya itu. Sedangkan survei karakter kan diikuti oleh semua peserta ya, terutama untuk guru ya. Kemudian yang berikutnya mungkin tentang tadi usulan kita sepakati apa mau nginep itu laptop apa bawa pulang. Nah kalau misalnya dibawa pulang kan itu berarti besok paginya datang harus lebih pagi ya. Gimana nih? Seperti kalau pengalaman simulasi kemarin itu kan guru mengerjakan soal, kemudian intinya soalnya susah gitu yang kemarin ya, karena banyak cuman untuk murid, kehadiran murid sepertinya kita masih ini artinya maju mundur itu dari dinas kayaknya maju mundur itu. Nggak yakin bahwa besok mengadakan murid gitu. Kalau mengadakan murid kan berarti memang pas. Bagaimana kalau kita pada saat PTM kita langsung simulasi gimana? Artinya kita mungkin punya soal ya yang kita latihankan pada saat PTM. PTM untuk kelas 5 kan hari hari Rabu ya? Iya Pak, hari Rabu. Iya hari Rabu. Gimana kalau hari Rabu, terutama dari tim kelas 5 kita langsung latihan ANBK supaya anak tidak gaptek lah, pengenalan ya. Nah, tapi yang jelas kan kita kalau misalnya hadir itu kan kelas 5 kan 16 orang ya. Apa mungkin khusus kelas 5 datangnya 2 kali apa ya? Bagaimana ini untuk kelas 5 datangnya 2 kali tapi mungkin jamnya berbeda, mungkin jam satunya 10 jam 10 ke atas, atau yang biasanya PTM tapi isinya NBK gimana? Saya mungkin ingin pendapatnya gitu, minta pendapat Bu Gita atau Mas Buku ya, 2 pertanyaan itu tentang survei karakter ya. Artinya survei karakter belum, besok berarti intinya besok hari Selasa ya maksudnya. Kalau besok kan kita pemasangan alat itu. Kalau Selasanya berarti masih seperti yang dulu ya, latihan soal-soal yang diikuti oleh guru atau bagaimana Mas Bu? Baca dulu pertanyaan saya. Hari Rabu libur tanggal merah. Bukannya ada diundur ya? Bukannya libur diundur? Libur hari Rabu apa? Artinya aturan hari Selasa gitu ya? 19. Hari Rabu gitu. Iya, betul. Harusnya Selasa terus diundur Rabu. Libur otomatis nggak boleh nyalai aturan itu kan. Ya, artinya begini maksud saya, kalau misalnya kayak kemarin, kita kan kemarin udah pernah kan itunya soal-soal ya, soal-soalnya memang agak jelimet kan kita waktu itu. Nah cuman kemarin kan kita ada beberapa yang laptopnya nggak support ya. Nah berarti mungkin tentang laptopnya yang support atau apa. Oke berarti ya tentang simulasi mendatangkan murid kita pending dulu karena libur ya. Oke, kita hadir lagi. Oke itu aja mungkin dijawab dulu Mas Bowo tentang survei karakter. Iya Pak. Jadi kalau dari pendapat saya secara pribadi, jika memang guru kelas 5 dan Bapak juga
merasa perlu untuk mendatangkan peserta didik dalam kegiatan simulasi, bukan simulasi 2 ya, tapi untuk belajar untuk mengenalkan peserta didik dalam fitur-fitur Pusmenjar atau dalam hal ini itu ANBK. Saya sih punya solusi atau punya saran sih gini Pak. Mudah-mudahan sih bisa diamini gitu, dalam artian tidak ada monitoring gitu yang sifatnya itu atasan atau sudin kah atau dinas pendidikan kah dalam kegiatan PTM. Saya sih pengennya sih ketika nanti di hari Jumat itu yang datang untuk PTM itu full kelas 5. Jadi full kelas 5 nanti kita bagi 2 sesi gitu. 2 sesi itu 15-15. Yang 15 pertama belajar dulu kegiatan biasa PTM, pembelajaran PTM. Yang 15-nya lagi masuk, tapi bukan melalui bukan aplikasi ANBK yang resminya, tapi masih yang daminya atau yang pernah Bapak share tuh linknya. Jadi masih sebatas drilling soal dari Pusmenjar aja. Jadi tapi sifatnya itu berarti online, bukan semi online, bentuk jaringan. Berarti nanti kita pakai HP itu bisa. Dan nanti setelah yang 15 pertama itu udah selesai ngisi soal, yang 15 kedua baru masuk. Cuma yang menjadi perhatian khusus itu terkait perangkat kliennya. Berarti kan kita harus benar-benar full 15 klien itu tersedia di ruang lab dan standby gitu, dalam artian kalau memang di hari Jumatnya mau baru didatangkan, berarti mohon izin dengan sangat kepada Bapak Ibu, kalau mau dibawa pulang laptopnya, tolong jangan koneksi kabelan atau menggunakan fitur LAN di laptopnya, agar IP status yang sudah disetting di lab di hari Senin besok tidak berubah sampai di hari Jumat. Karena jika laptop klien yang sudah terpasang atau IP statusnya itu sudah dikoneksikan, tapi di rumah Bapak Ibu itu nyolok lagi LAN, itu otomatis berubah IP address-nya Pak. Gitu. Jadi perlu disetting ulang. Jadi kalau bisa dibawa pulang tidak masalah itu setelah kegiatan simulasi, cuma pakai wifi aja gitu di rumah, pakai tethering wifi, karena kalau menggunakan tethering wifi itu tidak akan pernah berubah IP status yang sudah dikoneksikan melalui jaringan Pusmenjar. Jadi kalau hemat saya sih, menurut saya sih gitu Pak, kalau memang mau ngedrilling soal ke siswa atau mengenalkan fitur-fitur Pusmenjar ke siswa, di hari Jumat itu PTM full kelas 5. Jadi kan pesertanya siswa dari 63 siswa kelas 5 itu hadir semua, ditambah dengan kelas 4 lah, kan kelas 4 itu hanya ada 1 kelas ya, jadi nggak apa-apa. Mungkin fleksibelnya sih gitu Pak, jadi agar kita juga mengenalkan fitur, walaupun sebenarnya dalam kegiatan Gladi 1, Gladi 2 dan pelaksana utamanya sih sebenarnya nanti siswa itu diberikan waktu 1 jam untuk latihan itu ada waktunya ya, ada latihan Gladi 1 Gladi 2 kan. Iya, itu ada latihan fitur-fitur Pusmenjarnya, atau latihan soalnya juga ada. Cuma kan mungkin 1 jam itu juga kurang kali bagi peserta didik untuk memahami. Jadi kalau memang mau didatangkan untuk belajar ya, solusi saya sih di hari Jumat besok. Tapi monggo, saya sih berharap ada tanggapan dari guru kelas 5-nya terkait. Iya, ini karena ini ya, karena kan kalau yang kemarin kan kita udah tahap pertama ya. Tahap pertama tuh, nah itu minimal dulu tahu soalnya seperti itu kan, ngerjain soal loh, soalnya seperti itu. Terus kalau ada 15 guru ngerjain itu kan, lihat kayaknya untuk melibatkan murid itu penting supaya, nah cuma tinggal teknisnya, artinya jangan sampai kita menyalahi PTN, artinya PTN kan 50% ya, jangan sampai di dalam ruangan itu lebih dari 50%. Kalau misalnya 50%-nya siswa berarti belajar yang lain, atau begini aja kan ya, biasa. Oh iya, nanti protes ya kalau misalnya pas kelas 5 itu
pas kelas 5 misalnya hari Rabu ya, berarti kan Rabu yang akan datang ya baru ya. Kalau Jumatnya kalau Jumat itu kan jadwalnya kelas 3 dan 4 ya, kalau nggak salah itu kelas 3 dan 4. Bagaimana sih intinya begini, saya nanti teknisnya bagaimana mungkin untuk masukkan kelas 5, gimana supaya anak dikenalkan lebih dini, tidak cuma pada saat gladi resik aja gitu. Mungkin intinya itu, substansinya itu, cuman kita pengen tahu teknisnya seperti apa, yang jelas jangan sampai mengorbankan PTM ya. Artinya kalau misalnya datang hari Sabtu atau pada saat libur PTM itu menyalahi nggak tuh ya? Misalnya Selasa kan libur PTM ya. Tapi khusus AMBK itu bisa datang, tapi khusus AMBK itu menyalahi nggak? Menyalahi libur, kan harusnya libur, tapi ini latihan itu. Nah, mohon dijawab dulu deh. Usulan saya intinya jangan sampai kita anak itu masih masih buta itu dalam pengenalan tentang laptop. Bisa megang laptop, kecuali yang sudah biasa ya, sudah biasa megang laptop, sudah biasa ini. Yang baru-baru kan yang dituntut tidak semua punya laptop, tidak semua mengenal laptop tapi. Oke, silakan dulu deh, mungkin masukan dari kelas 5 dulu deh, silakan. Bu Brian apa Bu Prima, monggo. Bapak, Ya. terima kasih untuk kesempatannya Bapak. Untuk simulasi atau latihan untuk anak-anak, mungkin nanti bisa kita bicarakan lagi Pak. Untuk misalkan mau kita jadwalkan di minggu ini anak-anak latihan lagi sebelum nanti ada, kan setelah besok ini kan yang paling krusial itu kan yang harus kita siapkan besok di hari Selasa tanggal 19 ya Pak. Mungkin kita pastikan dulu Pak untuk kegiatan di tanggal 19 ini pastinya bagaimana. Kan kalau tadi yang saya tangkap hasil keputusannya kita belum bisa menghadirkan siswa Pak, berarti hanya guru yang melaksanakan simulasi. Sedangkan kalau guru yang melaksanakan simulasi itu berarti kalau dari laporan yang kemarin disampaikan oleh Pak Mu, ada 15 laptop yang harus tersedia, yang digunakan 2 sebagai cadangan Pak. Berarti kalau misalkan kita hitung dulu nih Pak, jumlah guru yang kira-kira bersedia meminjamkan laptopnya, apakah benar bisa mencapai jumlah tersebut gitu. Karena kalau ternyata kurang kan kita harus meminjam laptop dari siswa. Nah kalau meminjam laptop dari siswa, kita pinjam laptopnya tapi anaknya tidak ikut simulasi, belum tentu yang meminjamkan laptop ini bersedia meminjamkan laptopnya, sedangkan kan diikuti oleh anak Pak. Nah, jadi kalau memang tanggal 19 nanti belum bisa kita belum bisa mengundang siswa untuk ikut simulasi ya Pak, berarti nanti saya dengan Bu Brian, mungkin dengan nanti Mas Bowo, kita berembuk lagi apakah minggu ini bisa melaksanakan kegiatan mengundang siswa datang ke sekolah untuk teknisnya melatih teknisnya bagaimana Pak. Terus untuk tanggal 19 Pak, hari Selasa, saya mau izin memberikan masukan. Kalau masukan dari saya, kalau bisa laptopnya itu diinapkan Pak, mungkin minta kesediaan teman-teman kalau memang berkenan menginapkan laptopnya, supaya pekerjaan Mas Bowo dengan Pak Muh juga tidak terburu-buru Pak, seperti simulasi yang sebelumnya itu kan agak terburu-buru, yang dimana mereka harusnya bekerja maksimal, hambatannya dari kami juga gitu Pak, yang membawa laptop gitu Pak, tapi belum. Jadi harusnya jadwalnya sudah mulai tapi masih mengurusi ini udah connect atau belum, baru segala macam gitu Pak. Kalau menurut saya dengan spare waktu yang sehari sebelumnya laptopnya sudah diinapkan, pasti akan mempermudah pekerjaan Pak Muh dan Mas Bowo dalam mempersiapkan simulasi yang kedua ini Pak. Jadi, monggo silahkan dibicarakan dengan Bapak dan teman-teman lain apakah berkenan
menitipkan atau menginapkan laptopnya untuk 1 hari itu. Dan kita hitung pasti lagi nih Pak, hitung pasti lagi kira-kira teman-teman yang memang bisa meminjamkan dan bersedia meminjamkan laptopnya sejumlah 15 atau tidak gitu Pak. Karena kalau ternyata Pak bersedia diinapkan kan berarti harus ada yang jaga Pak gitu Pak. Oke ya, jadi intinya latihan simulasi setuju ya, mau waktunya kapan ya? Siap. Belum ready resik, terus sudah anak-anak sudah dikenalkan dulu. Oke. Mungkin kita tinggal, kalau Bu Brian dulu, Bu Brian gimana? Iya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya seperti hampir sama dengan Bu Prima yang tadi sudah disampaikan, bahwa kalau seandainya besok itu adalah simulasi yang dilakukan atau yang dilaksanakan oleh guru, sedangkan kita meminjam laptop dari siswa, itu kayaknya sedikit agak keberatan orang tua murid untuk diinapkan terutama ya Pak gitu. Terus juga ditambah lagi bukan anaknya sendiri yang menggunakan laptop tersebut gitu. Nah kalau menurut saya sih betul kata Bu Prima, kalau memang seandainya diinapkan ya sebisa mungkin ada yang menjaga gitu loh Pak, jangan sampai nanti ya kita mencegah lah Pak, sedia payung sebelum hujan gitu, jangan sampai terjadi gitu. Mungkin ada tim khusus untuk yang menjaga laptop itu gitu nantinya. Itu aja Pak, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Intinya sama ya. Nah, sekarang kita tinggal mendata ini ya. Mendata ada 15 laptop. Satu nih yang sudah terdata ya. Saya mau catat. Yang nomor 6 insya Allah saya ya. Nomor 7 Burita, laptop diinapkan siap? Siap Pak, siap diinapkan. Bu Prima, laptop diinapkan nomor 8 siap? Siap Pak. Oke. Bu Brian? Siap Pak. Ya. Bu Linda nomor 10? Siap Pak, diinapkan Pak. Oke, nomor 11 Bu Siti, laptopnya diinapkan siap? Oke, siap. Oke, siap. Bu Yulia, nah Bu Yulia, nih laptopnya diinapkan siap Bu Yulia? Bu Yulia? Waduh, belum ada kabarnya ini. Apa udah keluar apa ya? Coba masih dilihat dah, coba saya cek ya. Bu Yulia masih ikut. Nggak mau apa. Ada jelas. Ada. Maaf Bapak, siap Bapak tadi. Oh siap ya. Oh iya ya. Oke Bu Yulia, oke ini jadi saya ngecek. Nggak apa-apa Pak, saya dari mengikuti kok Pak. Oke, saya jamnya agak lama ya. Iya, tadi ada kesulitan di HP. Oke, baik. Oke, Bu Angel. Hadir nggak Bu Angel ya? Bu Angel nggak bisa saya hubungin Pak, checklist 1 terus memanggil terus bukan berdering, nggak Oke. aktif. Nomor 14, Bu Rina gimana? Laptop diinapkan Bu? Izin Pak, saya keberatan, tapi saya bersedia datang pagi. Oh, laptopnya keberatan, tapi bersih datang pagi ya. Kalau diinapkan saya keberatan, mohon maaf Pak. Kalau datang pagi saya bersedia. Tapi besok bawa laptop kan ya? Siap Pak. Farin Tono. Nah itu hadir ya Farin Tono. Oh ada. Gimana siapa? Ya. Oke siap. Suaranya kok pelan Pak. Aduh. Pelan. Oke baik Farin Tono. Iya, ini nomor 16. Iya, insya Allah siap Pak. Oke, siap. Cuma mohon izin Pak,
Mungkin saya besok mengusahakan untuk ngajar Pak. Cuma saya dapat surat dokter, saya harus izin istirahat sampai hari Selasa. Tapi kalau laptopnya mau dipakai, monggo silakan. Jadi Selasa saya izin Pak tidak bisa hadir. Tapi besok karena teman-teman kelihatannya sibuk, saya usahakan untuk ngajar besok Pak. Setelah itu saya izin istirahat ya Pak. Ya, iya Bu, semoga Ya, ada surat dokternya Pak. Oke, iya Bu. Baik, terima kasih. Nah, kemudian ini nomor 17 sampai nomor 21. Ini datanya valid ini, siswa 1, siswa 2, siswa 3, siswa 4, siswa 5. Yang mendata ini siapa nih? Mas Bowo ya? Kalau untuk jumlah siswa yang terdaftar untuk klien Pak, memang saya Bu Prima dan Bu Brian itu sudah diskusi dan sudah menentukan siapa-siapanya. Cuma ya kembali lagi tadi kata Bu Prima, dikhawatirkan ternyata yang bisa digunakan untuk klien itu ternyata beliau nggak jadi peserta simulasi atau peserta NBK, takutnya yang bersangkutan nggak bersedia. Jadi masih saya cantumkan siswa satu. Ini itu bukan peserta ya? Kalau itu kayaknya ada yang enggak deh. Kalau itu yang Bu Prima yang tahu itu Pak. Karena laporannya saya berikan ke Bu Prima dan Bu Brian. Ini nomor 17 sampai nomor 21. Ini kan siswa 1, siswa 2 sampai siswa 5. Ini siswa-siswa tersebut ikut ANBK apa enggak? Terdata sebagai anggota ANBK apa enggak? Kalau dari ya terdata Pak, kalau dari murid saya terdata, ikut juga dia. Oh iya. Ikut Pak ANBK. Ya, terdata sebagai calon peserta ANBK ya. Iya. Iya Pak. Ya, suruh bawa laptop segala macam. Jadi orang tua komplain juga ini. Ya, kalau di data ini kebutuhan klien ANBK itu ada 21 ya. Nah, tadi sudah 21 dikurang 2 Pak, karena punya saya dan Pakmu itu untuk laporan. Oh ya, berarti ada 19. Ya. Ini 19 berarti. Nah, sekarang tinggal teknik pengamanan ini. Karena tadi sebagian udah siap diinepkan. Nah, teknik keamanan ini coba apa seperti yang kemarin itu. Jadi nanti ada yang nginep di sekolah. Seperti yang kemarin timnya ya. Trio. Mau izin Pak? Mohon izin. Ya. Ya. Kalau memang berarti keputusannya sudah harus diinapkan ya Pak? Iya kan supaya tadi ini apa namanya? Ya. Jangan sampai. Iya. Ya alhamdulillah coba kalau diinapkan sih saya dan Pakmu itu senang gitu Pak. Maksudnya nggak terlalu banyak waktu yang terbuang dalam kegiatan. Cuma kalau untuk siapa saja yang bertanggung jawab, saya rasa perlu juga didengar dari masukan dari Pak Rintono, karena beliau kan tahu persis gimana kondisi sekolah, lingkungannya, karena beliau juga pernah tinggal di lingkungan situ. Jadi silakan Pak Rintono. Ya. Siapa-siapa yang jaga itu termasuk ya? Kalau yang jaga mah semua laki aja Pak, ini kan hajatnya. Kalau bisa yang jaga yang laki aja semua. Oh betul. Karena itu kan hajat sekolah. Saya pikir juga semua harus menyukseskan. Jadi anak atau tidak mau, tidak bukan pilihan ini. Iya kan berarti nginep Senin malam Selasa kan ya? Iya kan ya? Malam Selasa tidur di sekolah itu ya, Senin sore, Senin malam. Betul. Begitu kan? Iya Pak. Ya cuman ya mungkin ya yang kalau menurut saya yang apa namanya semuanya ya. Cuma kalau saya karena mungkin jauh ya, saya memantau kalau di CCTV aja lah nanti. Mungkin ini perlu di khusus
komputer yang ruang AMBK harus ada CCTV-nya nih, khusus nanti ini akan pasang ya, terpantau ya. Oke, jadi udah deal itu ya, Inal. Timnya berarti satu tim kita dulu Pak Rintono, kamu, Pak Bobo, Pak Pandu, Pak Rian, Pak Ali, Pak Iwan. 7 orang, apa nggak kebanyakan itu Pak? Nanti malah. Kalau menurut saya sih nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa kalau banyak gitu Pak, karena kan lokasi labnya itu kan di atas, berarti kalau diinapkan itu kan memang harus di tempatnya, berarti kan kalau mau tidur kan di tempatnya. Kalau cuma 2-3 orang, ntar yang 2 tidur, satunya belum tidur, dia pulang lagi Pak. Oke, jadi intinya jangan lupa besok bawa laptop ya, yang sudah disebutkan ya. Dan laptop yang tadi tidak ditekan Bu Lina ya, yang lain siap. Izin Bapak, Ya. tadi saya bertanya ke di dalam kolom chat Pak, kebetulan Pak Mu yang jawab nih Pak. Untuk simulasi hari Selasa kan diharapkan kalau kata Pak Mu nih kalau bisa pukul 15 karena Pak Mu dan Mas Bowo supaya tahu kalau 15 klien itu nyala, kira-kira ada hambatan atau tidak Pak. Nah ini dari data yang tadi disebutkan, jikalau memang keseluruhan 12 yang tadi disebut 11 guru yang tadi disebutkan bersedia, totalnya hanya 12 laptop Pak. Sedangkan harusnya kan 15 laptop, 2 cadangan Pak. Saya izin Pak, saya ulangi lagi Pak, yang bersedia meminjamkan laptop Bu Rita, saya, Bu Brian, Pak Rintono, Bu Yulia, Bu Siti, Bu Cici, Bu Angel, Bu Linda, Pak Rian, Bu Dia, dan 1 komputer sekolah Pak. Itu hanya 12 Pak. Sisanya lagi bagaimana Pak? Komputer sekolah ada 3. Komputer sekolah kan ada item nih, kecuali laptopnya Pak Mu, laptopnya Mas Bowo itu nggak dipakai. Komputer sekolah ada 3 Mas Bowo, Mas. Ada 3 Mas Bowo. Iya, ya jadi yang AIO yang hitam yang biasa digunakan sama Pak Pandu. Terus Ya, AIO yang putih yang biasa ada di ruangan saya. Ya. Terus sama yang laptop putih yang dipegang sama Pak Rian atau Pak Pandu itu juga bisa. Jadi ada 3 laptop. Laptop putih yang Ada 3 perangkat. ada 3 perangkat, 2 komputer sekolah, 1 laptop sekolah ya Mas Bowo ya. iya. Berarti total 14 ya Mas Bowo ya. Iya, berarti baru 14. 14. Berarti kurang 3 ya Mas Bowo. Kalau untuk simulasi besok yang cadangan kayaknya belum perlu banget Mem, tapi kalau mau diadakan ya alhamdulillah, karena kan besok kan sifatnya masih pengujian sampel, berarti kurang 1 doang sih. Nggak, paling nggak kurang 1 ya. Punya Bapak gimana Pak? Karena ada itu saya 1. Belum saya masuki punya Bapak Pak. Berarti 1 punya Bapak ya Pak? Iya, itu ada nomor 6 tuh kan. Iya, berarti untuk pesertanya Mas Bowo ini kan mau diuji coba 15 langsung bekerja sekaligus ya Mas Bowo ya? Iya benar. 15. Iya benar Bu. Nah, kalau laptopnya sudah bisa tersedia nih dengan laptop Bapak 1 jadi 15, orang yang kurang Mas Bowo. Kalau orang bisa fleksibel Bu, nanti saya sama Pak Mu juga bisa berpura-pura jadi peserta. Mas Iwan pun juga bisa, Pak Ali juga. Pura-pura. Nah, kalau begitu. Bu Prima, maaf ini Bu Rina belum dimasukin nih namanya. Tadi Bu Rina nggak bersedia, Bu Brian. Bersedia tapi dia datang pagi. Iya, Aku bilang aku nggak bersedia diinapkan, tapi aku datang tapi pagi. laptopnya siap. Iya. Oh, gitu. Iya, pas berarti. Kalau nggak mau dihitung sih nggak apa-apa Bu Prima. Jangan, cukup. Jadi Bu dia Rina. laptopnya nginep aja. Nginep Oke, aja, berarti pas tapi Pak, Pak 15. Iya, pas. Berarti ada 1 cadangan laptop Bapak Pak. Oke, ya. Ya, jadi cuma yang nginep aja laptop Bu Rina, siap dipakai pada saatnya. Oke, baik. Ada lagi silakan Bu Rita atau apa tentang PTM
Berarti besok Bu Dia alhamdulillah masih bisa ngajar ya. Berarti besok full ya. Bu Cici udah boleh, kemarin udah ngajar ya. Ada pertanyaan? Untuk memastikan besok jangan lupa bawa laptop ini ya, jangan sampai lupa. Bu Prima sama Bu Brian mungkin ada yang mau ditanyakan terkait peserta didiknya. Datanya udah valid ya Bu ya, artinya tanggal lahir sesuai akte, nama sesuai akte, nama orang tua sesuai akte, udah dicek satu-satu. Sudah Pak. Oke. Jadi Mas Bowo, untuk peserta yang kemarin dari DNS ada perubahan nama tidak Mas Bowo untuk ke DNT saat ini data siswanya? Kalau untuk peserta nominasi peserta yang sementara dengan tetap, saya juga belum lihat detailnya, karena saya baru buka grup di tingkat kota sama kecamatan aja. Jadi karena beritanya itu bahwasannya DNT itu sudah terbit, tapi belum saya cek juga daftar namanya itu sama atau tidak dengan yang sementara. Tapi asumsinya coba untuk ditelaahnya gini aja, kira-kira kemarin ketika yang DNS kemarin ada yang mengajukan ke Pammu nggak untuk dirubah? Jika tidak, berarti daftarnya masih sama. Tidak ada sih kalau dari kelas saya. Kemarin kan ada satu siswa yang memang berhalangan karena di luar kota, tapi saya lihat jadwalnya itu kan di bulan November ya Mas Bowo ya. Di bulan November anaknya bisa ikut untuk gladi bersih itu seperti ini. Jadi siswa saya untuk yang utama cukup. Ada cadangan dari kelas saya 3, tapi cadangannya 1 itu Asifa itu sepertinya tidak bisa ikut karena ada komorbid Pak, sakit, ada bawaan jantung. Saya bersedia untuk yang jatah di kelas saya sudah oke untuk yang utama. Kalau yang di kelas Bu Brian bagaimana Bu Brian? Sudah oke. Sudah oke berarti Mas Bowo. Mudah-mudahan nggak berubah dari DNS ya Mas Bowo. Iya Bu, mudah-mudahan sih nggak berubah, karena kan generate ulang pasca kemarin simulasi 1 itu ada 2 kali generate ulang. Pertama itu generate untuk yang siswa-siswa ABK seprovinsi yang tempo hari masih masuk, besok sudah tidak ada. Terus generate ulang untuk pengajuan peserta didik yang memang diinginkan untuk tidak dihadirkan atau diganti dengan yang lain. Cuma ada poin penting Bu yang disampaikan sama Pak Joko selaku Proteknov, dan Bapak satunya lagi saya lupa namanya, itu yang dari Proteknas, dan dari Pak Sabto juga. Minta tolong dukungan dari Ibu Bapak Wali Murid kelas 5 dan kelas 4 yang kelak mendatang akan juga melaksanakan HNBK juga. Jadi mohon dukungan secara moralnya kepada peserta didiknya. Mudah-mudahan dengan pendekatan yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru selaku wali kelas itu bisa meluluhkan hati siswa dan wali peserta didiknya itu yang awalnya itu tidak bersedia untuk hadir karena ketakutan akan protokol kesehatan dan sebagainya, itu bisa luluh. Terus yang kedua itu kesiapan secara mental dari peserta didik, bahwasannya nilai dari ANBK itu tidak berpengaruh pada nilai tulisan siswa, tapi sangat berpengaruh pada nilai mutu pendidikan sekolah. Terus yang ketiga juga mohon bantuan dari guru kelas 5 juga untuk mulai mendata dan menjaring serta memberikan surat perizinan yang nanti formulirnya itu akan diberikan oleh tingkat provinsi, karena kita juga belum terima. Mudah-mudahan sih nggak ada yang berubah formatnya gitu untuk perizinan orang tua. Tolong disegera, tapi ketika memang sudah turun formatnya, tolong segera diberikan kepada wali peserta didik yang sudah masuk DNT untuk ditandatangani dan bermaterai, agar kelak ketika di hari H untuk peserta utama yang tidak bisa hadir dengan alasan tidak diizinkan dan mutu sekolah itu tidak mencapai 100%, kita punya backup. Dan kalau memang ketidakhadiran siswa didasarkan pada kesehatan, maka sekolah tidak berhak untuk memaksakan peserta didik untuk hadir. Jadi bisa digantikan dengan yang cadangan. Gitu aja sih Bu. Iya, terima kasih Mas Bowo. Oke, baik ya. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita mau jam
9 ini. Mungkin lagi ada nonton internet. Belum dijemput Pak. Barusan Pak, barusan Pak Mu kok ada informasi untuk kami guru kelas 5. Saya dengan Bu Bian diharapkan pada saat ini tidak bisa hadir. Mohon konfirmasi ya Pak Mu ya, 20 menit sebelum mulai ya Pak Mu ya. Ya betul. Ya betul mem. Ya ini mohon dipertimbangkan lagi Pak, karena ini ya siswanya itu yang mengikuti ANBK adalah siswa kelas 5. Mohon dipertimbangkan kembali untuk pengawas silang keluar. Kami sih berharap kami standby di sekolah supaya kami bisa ngecek kesediaan siswa kami gitu Pak, karena kan kehadiran siswa itu memang harus benar-benar bisa dikonfirmasi ya Pak Mu ya 20 menit sebelum mulai. Jadi kan yang siswanya itu adalah kami sebagai guru kelas. Jadi kami sih harapannya untuk pengawas silang kalau bisa kami yang berada di dalam sekolah gitu Pak. Itu aja Pak, terima kasih Pak. Ini masukan ya, nanti akan saya tanyakan ya ke apakah harus guru, apakah boleh orang lain. Ya, nanti akan saya tanyakan ke kamu. Oh iya Pak, untuk pengawas silang tadi saya lupa ngasih informasi Pak. Jadi hasil rapat yang suplayan kemarin kan memang karena dihadiri oleh 3 pembina atau 3 pengawas di kepala ya sama Pak Ngadiata, memang sempat membahas masalah pengawas silang Pak. Jadi pengawas silang yang bertindak sebagai pengawas dalam kegiatan ANBK itu seluruhnya itu jadi hak prerogatif sekolah untuk menentukan siapa yang menjadi pengawas. Cuma karena memang waktu itu daftar yang timbul pertama itu baru sebatas bukan sebatas ya, tapi memang sudah terlanjur beredar itu yang kelas 5, jadi semuanya ke bawah itu ngikutin kelas 5. Tapi memang sudah dikonfirmasi kalau memang mau diganti bisa nanti diganti lewat rekap binaan atau lewat lewat binaan Pak, nanti diteruskan ke kecamatan. Terus untuk pengawas silang nanti baru dimulai atau baru berlaku itu di gladi 1, 2 dan utama, berarti dimulai di tanggal 1 November. Jadi peserta pengawas silang itu ada 3, 2 yang utama, 1 cadangan. Cadangan itu bertindak sebagai pengganti yang utama jika yang bersangkutan itu berhalangan untuk hadir lantaran karena sakit, bukan urusan yang lain, hanya karena sakit. Dan pengawas itu wajib untuk melaksanakan tugasnya sebagai pengawas ruang ANBK selama 2 hari full. Jika yang bersangkutan di hari kedua itu tidak bisa menghadiri kegiatan pengawasan di ruang ANBK, diharapkan untuk memberitahu karena ada laporan pengawas di tiap ruang dalam kegiatan ANBK. Memberitahunya bukan pas hari hanya Pak. Kalau yang ujian nasional itu kan biasanya hari A baru ketahuan kan gantinya. Tapi kalau ANBK besok yang bersangkutan harus bersedia untuk memberitahu malam atau 1 hari sebelumnya jika besok bisa. Oke, tentang pengawas nanti akan saya tanya ke bolehkah orang yang bukan kelas 5 boleh ngawas? Apa harus kelas 5 gitu? Oh iya, tentang ingat saya pelatihan kemarin tuh Senius ya. Ternyata memang kadang-kadang bahasanya terlalu tinggi ya, harus ahli, harus apa. Oh, cuma buka website doang buka website doang, terus di dalamnya banyak soal-soal, banyak ini, banyak soal, juga ada latihan soal-soal dan ada sebagainya. Jadi kayaknya semua guru bisa itu, harus ahli. Jadi mungkin akan sampai kapan itu, mungkin apa besok apa sekalian apa? Kira-kira 4 buku 5 pandu harian. Kelihatannya bagus itu, artinya banyak sekali soal di dalamnya itu ya. Sudah jadi itu artinya buat soal-soal yang bisa itu. Termasuk untuk MPK yang di Oke, baik ya, kalau tidak ada pertanyaan udah mau setengah 9, udah mau jam 9. Terima kasih
dulu dan Candy dan dia aktual walaupun dia ridul karena sifatnya ini ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin live Pak. Oke, silakan Bu. Izin live Pak. Izin live Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.